Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas nikmat yang telah Allah limpahkan sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran hari ini dalam keadaan sehat walafiat, walau masih dalam keadaan pembelajaran online. Yang saya hormati, Ibu Anita MSI selaku dosen pengampuh mata kuliah pengantar manajemen, dan tak lupa teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Triana Marsanda Herin dengan NIM 211420089 selaku moderator perwakilan dari kelompok 9. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 9, yaitu teman saya yang bernama Abdillah Dimas Pratama dengan NIM 211420088. Adapun materi yang akan kami sampaikan mengenai struktur dan desain organisasi. Baik, sebelumnya saya akan membacakan susunan acara pada presentasi kali ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian materi, dan yang terakhir penutup. Baik, marilah teman-teman kita buka acara presentasi kali ini dengan mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Adapun acara yang kedua, penyampaian materi. Materi yang pertama akan disampaikan oleh teman saya Dimas. Kepadanya saya persilahkan. Merancang struktur organisasi. 1. Desain organisasi. Sebuah proses yang melibatkan keputusan tentang 6 elemen kunci: spesialis kerja, departementalis, rantai komando, rentang kendali, sentralisasi, dan desentralisasi. Membagi pekerjaan yang harus dilakukan ke dalam pekerjaan dan departemen tertentu, menetapkan tugas dan tanggung jawab yang terkait dengan pekerjaan individu, mengkoordinasikan beragam tugas organisasi, mengelompokkan pekerjaan ke dalam unit, membangun hubungan antar individu, kelompok, dan departemen, menetapkan garis wewenang formal, mengalokasikan dan menyebarkan sumber daya organisasi. Struktur organisasi. 1. Spesialisasi kerja. Sejauh mana tugas-tugas dan organisasi dibagi menjadi pekerjaan, terpisah dengan setiap langkah selesai oleh orang yang berbeda. Spesialis yang berlebihan dapat mengakibatkan disekonomis manusia dari kebosanan, kelelahan, stres, kualitas buruk meningkat, ketidakhadiran, dan turnover yang lebih tinggi. Departementalisasi menurut jenis. 1. Fungsional. Menurut fungsinya, mengelompokkan pekerjaan berdasarkan fungsi yang dilakukan. Kedua, menurut produk. Mengelompokkan pekerjaan berdasarkan produk garis. Yang ketiga, geografis. Mengelompokkan pekerjaan berdasarkan wilayah atau geografi. Yang keempat, proses. Mengelompokkan pekerjaan berdasarkan aliran produk atau pelanggan. Yang kelima, pelanggan. Mengelompokkan pekerjaan berdasarkan jenis pelanggan dan kebutuhan. Struktur organisasi. Rantai komando. Garis wewenang yang berkesinambungan yang terbentang dari tingkat atas organisasi ke tingkat terbawah organisasi dan menjelaskan siapa melapor kepada siapa. Lalu, wewenang. 1. Hak yang melekat dalam posisi manajerial untuk memberitahu orang apa yang harus dilakukan dan mengharapkan mereka melakukannya. Yang kedua yaitu tanggung jawab, yaitu kewajiban atau harapan untuk dilakukan. Yang ketiga yaitu kesatuan komando. Kesatuan komando atau konsep bahwa seseorang harus memiliki satu bos dan harus melapor hanya kepada orang itu. Lalu ada struktur organisasi lanjutan yaitu rentang kendali. Jumlah karyawan yang dapat diawasi secara efektif dan efisien oleh seorang manajer. Terus di sini juga ada grafik yang menjelaskan tentang tingkatan organisasi. Kemudian selanjutnya ada struktur organisasi selanjutan yaitu sentralisasi. Sejauh mana pengambilan keputusan terkonsentrasi di tingkat atas dalam organisasi di mana manajer puncak membuat semua keputusan dan karyawan tingkat bawahnya hanya melaksanakan. Yang kedua yaitu desentralisasi, organisasi di mana pengambilan keputusan didorong ke bawah ke manajer yang paling dekat dengan tindakan. Yang ketiga itu pemberdayaan karyawan, meningkatkan otoritas pengambilan keputusan atau power atau pegawai. Yang keempat yaitu lebih sentralisasi, yaitu ada lingkungan stabil, terus ada manajer tingkat bawah tidak mampu atau berpengalaman dalam membuat keputusan seperti manajer tingkat atas. Kemudian ada manajer tingkat bawah tidak ingin memiliki suara
dalam mengambil keputusan. Yang keempat yaitu keputusan relatif kecil. Organisasi menghadapi krisis atau risiko kegagalan perusahaan. Perusahaan besar implementasi strategi perusahaan yang efektif tergantung pada manajer yang mempertahankan pendapatnya tentang apa yang terjadi. Baik, materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh saya. Lanjutan dari faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah sentralisasi dan desentralisasi. More decentralization, lebih desentralisasi. Yang pertama, lingkungan itu kompleks tidak pasti. Yang kedua, manajer tingkat bawah mampu dan berpengalaman dalam membuat keputusan. Yang ketiga, manajer tingkat bawah menginginkan suara dalam mengambil keputusan. Yang keempat, keputusan penting. Yang kelima, budaya korporat terbuka untuk memungkinkan para manajer memiliki pendapat tentang apa yang terjadi. Yang keenam, perusahaan tersebar secara geografis. Yang ketujuh atau yang terakhir, implementasi yang efektif dari strategi perusahaan tergantung pada manajer memiliki keterlibatan dan fleksibilitas untuk membuat keputusan. Mekanisme versus organisasi organik. Mekanistik, yang pertama, spesialisasi tinggi. Yang kedua, departementalisasi yang kaku. Yang ketiga, hapus rantai komando. Yang keempat, rentang kendali yang sempit. Yang kelima, sentralisasi. Yang keenam, formalisasi tinggi. Sedangkan organisasi organik, yang pertama, tim lintas fungsi. Yang kedua, tim lintas hierarki. Yang ketiga, arus informasi yang bebas. Yang keempat, rentang kendali yang lebar. Yang kelima, desentralisasi. Yang terakhir, formalisasi rendah. Desain organisasi umum. Yang pertama, desain tradisional. Di dalam desain tradisional ada 3 struktur. Yang pertama, struktur sederhana, departementalisasi rendah, rentang kendali luas, otoritas terpusat, dan sedikit formalisasi. Yang kedua, ada struktur fungsional, departementalisasi menurut fungsi, operasi, keuangan, pemasaran, sumber daya manusia, dan penelitian dan pengembangan produk. Yang ketiga ada struktur divisi, terdiri dari unit atau divisi bisnis yang terpisah dengan otonomi terbatas di bawah koordinasi dan kendali perusahaan induk. Kekuatan dan kelemahan desain organisasi tradisional. Yang pertama ada struktur sederhana. Kekuatannya cepat, fleksibel, murah untuk dirawat, akuntabilitas yang jelas. Kelemahannya tidak sesuai dengan pertumbuhan organisasi dan ketergantungan pada satu orang beresiko. Yang kedua ada struktur fungsional. Kekuatannya keuntungan penghematan biaya dari spesialisasi dan karyawan dikelompokkan dengan orang lain yang mempunyai tugas serupa. Kelemahannya, mengejar tujuan fungsional dapat menyebabkan manajer melupakan apa yang terbaik untuk organisasi secara keseluruhan. Spesialis fungsional menjadi terisolasi dan memiliki sedikit pemahaman tentang apa yang dilakukan unit lain. Yang ketiga, ada struktur divisi. Kekuatannya berfokus pada manajer, divisi hasil bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada produk dan layanan mereka. Kelemahannya, duplikasi aktivitas dan sumber daya meningkat biaya dan mengurangi efisiensi. Yang selanjutnya ada desain organisasi kontemporer. Di dalam desain organisasi ini memiliki 3 struktur. Yang pertama, struktur tim. Struktur di mana seluruh organisasi terdiri dari kelompok kerja atau tim. Keuntungannya, karyawan lebih terlibat dan diberdayakan. Dikurangi hambatan di antara area fungsional. Kekurangannya, tidak ada rantai komando yang jelas, tekanan pada tim untuk tampil. Yang kedua, ada struktur matriks proyek. Struktur yang menugaskan spesialis dari area fungsional yang berbeda untuk mengerjakan proyek, tetapi yang kembali ke area mereka ketika proyek selesai. Proyek adalah struktur di mana karyawan terus-menerus mengerjakan proyek. Ketika satu proyek selesai, karyawan pindah ke proyek berikutnya. Keuntungannya, desain yang cair dan fleksibel yang dapat merespons perubahan lingkungan, pengambilan keputusan lebih cepat. Kekurangannya, kompleksitas, penugasan orang ke proyek, konflik tugas, dan kepribadian.
Yang ketiga, ada struktur tanpa batas. Sebuah struktur yang tidak didefinisikan atau terbatas pada artifisial, batas horizontal, vertikal, atau eksternal, termasuk jenis organisasi virtual dan jaringan. Kelebihannya, sangat fleksibel dan responsif, menarik bakat dimanapun itu ditemukan. Kekurangannya, kurang kontrol dan kesulitan komunikasi. Lanjutan dari desain organisasi kontemporer. Yang pertama, struktur tim. Seluruh organisasi terdiri dari kelompok kerja atau tim yang dikelola sendiri dari karyawan yang diberdayakan. Yang kedua, matriks dan struktur proyek. Spesialis dari departemen fungsional yang berbeda ditugaskan untuk mengerjakan proyek yang dipimpin oleh manajer proyek. Matriks dan peserta proyek memiliki 2 manajer, dan dalam struktur proyek, karyawan bekerja terus-menerus pada proyek. Yang ketiga, organisasi tanpa batas. Desain organisasi yang fleksibel dan tidak terstruktur yang dimaksudkan untuk mendobrak hambatan eksternal antara organisasi dan pelanggan serta pemasoknya, menghapus batas internal atau horizontal, menghilangkan rantai komando, memiliki rentang kendali tanpa batas, menggunakan tim yang diberdayakan daripada departemen. Menghilangkan batas-batas eksternal. Yang pertama, menggunakan organisasi virtual. Sebuah organisasi yang terdiri dari inti kecil karyawan penuh waktu dan yang memperkerjakan sementara spesialis untuk mengajarkan peluang yang muncul. Yang kedua, organisasi jaringan. Organisasi inti kecil yang mengalihdayakan fungsi bisnis utamanya, misalnya manufaktur, untuk berkonsentrasi pada apa yang terbaik. Yang ketiga, organisasi modular. Sebuah organisasi manufaktur yang menggunakan pemasok luar untuk menyediakan komponen produk untuk perakitan akhir operasi. Tantangan desain organisasi. Yang pertama, menjaga karyawan tetap terhubung, karyawan yang tersebar luas dan berpindah-pindah. Yang kedua, membangun organisasi pembelajaran. Yang ketiga, mengelola masalah struktural global, implikasi budaya dari elemen desain. Lanjutan dari desain organisasi, yaitu ada organisasi pembelajaran, sebuah organisasi yang telah mengembangkan kapasitas untuk terus belajar, beradaptasi, dan berubah melalui praktik manajemen pengetahuan oleh karyawan. Karakteristik organisasi pembelajaran. Yang pertama, desain organisasi berbasis tim terbuka yang memberdayakan karyawan. Yang kedua, berbagi informasi yang luas dan terbuka. Yang ketiga, kepemimpinan yang memberikan visi bersama tentang organisasi masa depan. Yang terakhir, budaya yang kuat dari nilai-nilai bersama, kepercayaan, keterbukaan, dan rasa kebersamaan. Baik, mari kita lanjut pada acara yang terakhir yaitu penutup. Mari teman-teman kita tutup acara presentasi hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian presentasi dari kami kelompok 9, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.